Selamat buat lo yang masih setia dan peduli terhadap diri lo sendiri. Kali ini kita akan membahas rahasia dan tips sukses dengan studi kasus perjalanan sepak bola yang paling menarik dalam sejarah timnas Indonesia, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, negara dengan jutaan penggemar sepak bola, kini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi adalah prestasi monumental, dan hari ini kita akan membongkar rahasia-rahasia yang ada di balik kesuksesan timnas Indonesia. Sebagai pendahuluan, mari kita bahas terlebih dahulu arti sukses atau berhasil dalam kata lainnya. Setiap kita tentunya memiliki definisi berhasil yang berbeda-beda. Secara sederhana, keberhasilan merupakan keadaan atau kondisi untuk memenuhi rentang harapan yang ditentukan. Keberhasilan dapat dilihat sebagai kebalikan dari kegagalan. Kriteria keberhasilan bergantung pada konteks dan mungkin relatif terhadap pengamat atau sistem kepercayaan tertentu. Satu orang mungkin menganggap keberhasilan apa yang orang lain anggap sebagai kegagalan, terutama dalam kasus persaingan langsung atau permainan zero sum. Demikian pula tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu situasi dapat dilihat secara berbeda oleh pengamat atau peserta yang berbeda, sehingga situasi yang dianggap seseorang sebagai keberhasilan, orang lain mungkin menganggapnya sebagai kegagalan. Namun pada prinsipnya, keberhasilan memiliki pedoman dasar dan strategi yang terbukti efektif untuk mencapainya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah tim. Selanjutnya, mari kita mencoba melihat perjalanan timnas Indonesia sehingga mencapai posisinya per hari ini. Apa saja yang membuat timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah ini? Apa saja faktor yang membawa mereka lebih dekat ke impian Piala Dunia? Simak terus video ini. Perjalanan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia tidak pernah mudah. Sejak debutnya, Indonesia telah berjuang keras untuk bisa bersaing di panggung sepak bola dunia. Namun, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, segalanya terasa berbeda. Timnas Indonesia berhasil mengukir prestasi yang luar biasa dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi, yang bisa dibilang sebagai pencapaian terbaik mereka dalam beberapa dekade terakhir. Pada babak pertama dan kedua kualifikasi, Indonesia menunjukkan performa yang sangat solid, mengalahkan tim-tim kuat di Asia dan meraih hasil positif yang tidak terduga. Ini bukan kebetulan, namun hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh pelatih, pemain, dan seluruh staf teknis yang berada di belakang tim. Banyak faktor yang terlibat dalam keberhasilan ini. Salah satu rahasia terbesar di balik kesuksesan timnas Indonesia adalah sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pelatih yang bergabung dengan Indonesia pada tahun 2020 ini membawa filosofi permainan yang disiplin dan penuh taktik. Shin Tae-yong memperkenalkan gaya permainan yang lebih terorganisir, lebih agresif dalam transisi, dan lebih solid dalam bertahan. Hal ini jelas terlihat di lapangan dengan timnas Indonesia yang kini bermain dengan intensitas tinggi, selalu siap menyerang, dan lebih sulit dibobol lawan. Shin Tae-yong juga terkenal dengan kemampuannya dalam mempersiapkan tim secara fisik dan mental. Dia tidak hanya fokus pada taktik di atas lapangan, tetapi juga menjaga kebugaran fisik pemain, yang sangat krusial dalam kompetisi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Dengan disiplin yang diterapkan Shin, timnas Indonesia berhasil mengubah pendekatan mereka dalam pertandingan internasional yang menghasilkan hasil luar biasa, termasuk di dalamnya terkait pemilihan pemain dengan kualifikasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, tentunya berdasarkan pada pemikiran
dan juga hasil analisis yang mendalam yang dilakukan oleh Sin. Kita tahu Indonesia memiliki sejumlah pemain yang tampil luar biasa. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Irfan Jaya menjadi bintang di lapangan, memberikan kontribusi besar dengan gol-gol penting dan assist yang menentukan. Tetapi kita juga harus memberi kredit kepada pemain belakang seperti Rahmat Irianto, Bagas Adi, yang tampil solid dalam menjaga gawang Indonesia tetap aman, serta pemain-pemain lainnya. Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah kerja sama tim yang semakin berkembang. Meskipun banyak pemain muda, mereka mampu menunjukkan chemistry yang kuat di lapangan. Ini adalah hasil dari komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih, serta pemahaman yang semakin matang tentang taktik permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Selain kemampuan teknis dan taktik, mentalitas tim juga sangat penting dalam kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, yang terlihat jelas dalam setiap pertandingan. Mereka tidak lagi takut menghadapi tim-tim besar Asia, bahkan mampu mengalahkan beberapa lawan kuat di kualifikasi ini. Mentalitas juara ini sangat dibentuk oleh pengalaman, baik dalam turnamen internasional maupun pertandingan persahabatan yang menguji ketangguhan mereka. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa peran supporter sangat mendukung timnas Indonesia. Sorakan dan dukungan dari ribuan supporter yang selalu setia mendampingi tim di stadion maupun melalui siaran televisi memberikan motivasi ekstra bagi pemain. Ini adalah faktor penting yang memperkuat semangat timnas untuk terus berjuang hingga mencapai babak ketiga. Faktor lainnya juga tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pembenahan yang dilakukan oleh PSSI dalam hal pengelolaan tim dan fasilitas pelatihan serta peningkatan kualitas liga domestik berperan besar dalam kesuksesan ini. Pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada pengembangan sepak bola dengan mendukung program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemain muda dan timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan beberapa faktor positif ini, timnas Indonesia kini semakin dekat dengan tujuan besar mereka, yakni tampil di Piala Dunia. Dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi fondasi yang kuat untuk meraih impian tersebut. Dengan melihat kondisi timnas Indonesia, apa prinsip dasar yang dilakukan dan diterapkan dalam tim besar Indonesia tersebut? Pertama-tama, ialah dengan menetapkan tujuan dan target yang jelas dan terukur. Tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, kita akan sulit untuk mengetahui arah yang harus diambil. Kemudian, disiplin dan konsistensi. Tanpa disiplin, kita seringkali tergoda untuk menunda pekerjaan atau membuat alasan. Misal, secara individu, pemain timnas Indonesia melakukan rutinitas harian yang produktif dan berkomitmen pada waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk terus berlatih menuju tujuan tersebut. Konsistensi terus dijaga, bahkan jika hasilnya tidak langsung terlihat, usaha yang terus-menerus akan membuahkan hasil pada waktunya. Artinya, selalu belajar dari kegagalan, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan membuat usaha berhenti. Sebaliknya, anggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Analisis apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Identifikasi pelajaran yang bisa diambil dan gunakan informasi tersebut untuk memperbaiki strategi ke depan. Selanjutnya, yang perlu disadari dan ditekankan ialah kesadaran tim. Ini merupakan sebuah tim yang tentunya memiliki tantangan tersendiri. Maka, komunikasi yang terbuka dan jelas
menjadi elemen paling penting di dalamnya. Setiap anggota tim harus merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide mereka. Setiap anggota tim perlu mengetahui apa yang ingin dicapai, mengapa itu penting, dan bagaimana mereka akan mencapainya. Mengadakan pertemuan secara rutin sangat penting untuk memastikan setiap anggota tim berada di jalur yang sama. Pastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya dari atasan ke bawahan, tetapi juga sebaliknya, agar setiap ide dan masalah dapat diatasi dengan tepat dan cepat. Artinya, perlu dilakukan penyelesaian konflik yang konstruktif. Hal ini penting karena tidak ada tim yang sempurna dan konflik pasti akan muncul dari waktu ke waktu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana setiap individu di dalam tim bisa menghadapinya. Penyelesaian konflik secara konstruktif dengan fokus pada solusi daripada menyalahkan akan membuat tim semakin kuat. Latihlah anggota tim untuk mendiskusikan perbedaan secara terbuka dan menemukan jalan tengah yang memuaskan semua pihak. Hal itu tentunya memerlukan aspek lain, yaitu kepercayaan antar anggota tim. Setiap orang harus merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Menghargai kontribusi setiap individu dan memberikan penghargaan ketika mencapai suatu pencapaian penting akan meningkatkan motivasi dan semangat tim. Jangan ragu untuk memberikan pujian kepada anggota tim yang bekerja keras, karena ini akan menciptakan suasana yang positif. Kemudian bagi tugas secara adil yang tentunya berdasarkan pada kualifikasi yang sudah ditentukan. Tentunya kualifikasi itu tidak boleh keluar dari rambu-rambu tujuan tim. Sukses itu tidak datang begitu saja. Dibutuhkan ketekunan, komunikasi yang baik, kerja keras, dan tentu saja kolaborasi yang efektif. Ingatlah bahwa setiap perjalanan sukses dimulai dari langkah pertama, baik itu langkah kecil dalam perjalanan pribadi kita atau langkah bersama dalam tim yang solid. Jadi, apakah kita siap untuk mencapai tujuan besar itu? Semoga tips ini bermanfaat dan beberapa hari ke depan dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita. Dan harapan kita bersama, semoga tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia dan kita harus optimis dengannya. Bertambah top, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lo tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih.